Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jo di hari ini. Kita ketemu pada mata pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini Pak Jo akan mengajak kalian semua untuk memanfaatkan teorema sisa dan teorema faktor pada materi polinomial untuk menyelesaikan beberapa soal-soal yang berkaitan dan bisa diselesaikan dengan memanfaatkan teorema sisa maupun teorema faktor. Oke. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang nanti bisa kalian adopsi dan bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal-soal yang sangat bermanfaat nantinya. Oke, lanjut. Nah, baik, pada yang pertama kita akan berlatih dengan soal yang memanfaatkan teorema sisa sebagai media untuk menyelesaikannya atau alat untuk menyelesaikannya. Nah, misalkan contoh soal pertama ini, tentukan sisa pembagian Px, polinom Px, yang jika dibagi oleh x kuadrat min 3x plus 2. Jadi kita diminta untuk mencari sisa pembagian polinom Px yang dibagi oleh x kuadrat min 3x plus 2. Jika diketahui Px dibagi oleh x min 1 bersisa 7. Dan jika Px dibagi oleh x min 2 bersisa 9. Nah, pada bahasan-bahasan terdahulu Px itu adalah polinom. Biasanya kalau kita diminta untuk mencari hasil baginya dan sisa pembagiannya kan polinom Px-nya sudah diketahui. Nah, dalam kondisi ini Px tidak diketahui, tetapi jika dibagi oleh x min 1 atau dibagi oleh polinom berderajat 1, x min 1 dia akan memberikan sisa 7, dan kalau dibagi oleh x min 2 akan memberikan sisa 9. Nah, Px-nya kita nggak tahu dia polinom berderajat berapa. Tetapi yang pasti diketahui di sini adalah bahwa kalau Px dibagi oleh x min 1 memberikan sisa 7, dan kalau Px dibagi oleh x min 2 bersisa 9. Nah, pertanyaannya adalah kalau Px dibagi oleh x kuadrat min 3x plus 2, maka dia akan memberikan sisa berapa? Ya, sekali lagi Px tidak diketahui dan ini pembaginya adalah polinom berderajat 2. Nah, untuk menyelesaikan itu, ya, kita harus ingat, ya, kalau sebuah polinom berderajat, katakanlah n gitu ya, dibagi oleh polinom berderajat 2 atau berderajat m, maka nanti sisa pembagiannya paling banyak itu atau maksimal itu akan berderajat m min 1. Nah, pada kasus ini pembaginya itu berderajat 2. Maka nanti sisa pembagiannya itu maksimal akan berderajat 1, gitu ya, akan berderajat 1. Nah, oleh karena itu kita andaikan dulu untuk sisa pembagiannya, gitu ya. Solusi, oke. Andai. Oke. Andai Px dibagi oleh ini tadi x kuadrat min 3x plus 2 memberikan sisa, ingat berderajat 1 karena ini berderajat 2 ya. Nanti sisanya adalah maksimal berderajat 2. Nah, kita andaikan sisa pembagiannya adalah ax plus b. Nah, ini kita andaikan dengan ini tadi. Ingat, ini sisa. Gitu ya. Nah, tadi diketahui bahwa jika Px dibagi oleh x min 1, berarti x-nya berapa? 1, gitu ya. Kalau x dibagi oleh x min 2, berarti x-nya berapa? 2. Nah, tadi Px kalau dibagi oleh x min 1, dia akan memberikan sisa 7.
Padahal tadi dalam pengandaian, tadi kita andaikan bahwa sisa pembagiannya itu adalah AX plus B. Untuk X yang ini tadi ya. Nah, oleh karena itu, maka di sini kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan teorema sisa. Ingat, teorema sisa mengatakan bahwa jika PX dibagi oleh X min A, maka sisanya adalah PA. Ingat, teorema sisa, jika PX dibagi oleh X min A, maka sisa pembagiannya adalah PA. Nah, oleh karena itu, karena tadi kita mengatakan sisa, ya, berarti maka untuk X sama dengan, nah ini tadi berarti A-nya berapa nih? Berarti X-nya berapa ini? 1. Maka sisa itu adalah PA. Gitu kan? Sisa adalah PA. PA-nya itu kan sama juga, ini kan sisa ya. Ini juga sisa. Berarti ini juga sama dengan ini tadi. Sisa yang ini tadi. Ya, oke. Sama dengan sisa ini tadi. Berarti nanti sama dengan ini. Berarti A. Nah, kemudian X-nya masukkan ini tadi. Karena X-nya tadi adalah 1, berarti A-nya 1. Gitu ya. Mohon maaf tadi A-nya. Nah, kalau X-nya 1 berarti masukkan ini. Berarti A kali 1 ditambah B. Berapa untuk P1? 7. Oh, berarti ini nilainya 7. Nah, dapatlah kita persamaan 1. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jika PX dibagi oleh X min 2, berarti X-nya 2 ya. Oke, berarti untuk X sama dengan 2, maka akan didapatkan sisa P2 sama dengan, nah ini sisanya, A dikali 2 ditambah B. Berarti sisanya berapa untuk P2? P2 kan berarti ini ya. Oh, berarti sisa 9 persamaan kedua. Nah, jadi dengan demikian kita akan dapatkan sebuah sistem persamaan linier, yaitu di mana persamaan 1 A ditambah B sama dengan 7. Kemudian yang kedua 2A ditambah B menghasilkan 9. Nah, dari sini kita bisa lakukan eliminasi ya. Oke. B dikurang B, habis. A dikurang 2A, min A. 7 dikurangi 9, min 2. Oke. Dengan demikian kita dapat simpulkan berarti A-nya berapa? 2. Kalau A-nya 2, masukkan ke persamaan 1, maka akan didapatkan B-nya berapa? Berarti 2 ditambah B sama dengan 7. Berarti B sama dengan 7 min 2. Berarti B sama dengan 5. Nah, kita dapatkan nilai B-nya sama dengan 5. Nah, berarti dengan demikian jika PX dibagi oleh X kuadrat min 3X tambah 2 memberikan sisa AX plus B, nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa sisa pembagian PX oleh X kuadrat, pembagian ya, PX dibagi oleh X kuadrat min 3X plus 2 ya, atau karena PX ini tadi kan bisa difaktorkan ya. Mohon maaf tadi lupa Bapak menjelaskan ini, sebetulnya kalau ini difaktorkan kan hasilnya X min 2 kali X min 1. Nah, ini difaktorkan ini ya. Ini kalau kita faktorkan kan jadinya X min 2, X min 1. Tadi Bapak lupa menjelaskan itu. Nah, berarti ini akan memberikan sisa AX plus B. Nah, di sini tadi kita dapatkan A-nya berapa? 2, B-nya 5. Nah, berarti sisanya adalah 2X plus 5.
Nah, inilah sisa pembagian PX oleh X kuadrat min 3X plus 2. Kira-kira begitu. Ya, oke. Kita lanjut untuk soal berikutnya, yang kedua. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalkan di sini kita mempunyai polinom PX dibagi oleh X plus 1, ini memberikan sisa min 11. Dan jika dibagi oleh X plus 3, memberikan sisa min 13. Nah, sekarang bagaimana jika PX dibagi oleh X kuadrat plus 4X min 3? Ini akan memberikan sisa berapa? Gitu ya. Oke, solusinya berarti solusi pembaginya tadi adalah ini pembagi. Oke, pembaginya adalah X kuadrat plus 4X min 3. Ya. Ternyata ini bisa difaktorkan menjadi X plus 3 kali X plus 1. Nah, ini sesuai dengan yang diketahui tadi. Nah, jadi nanti jika dibagi oleh X plus 1, ini jika dibagi X plus 1 akan memberikan sisa min 11. Tapi PX kalau dibagi oleh X plus 3 akan memberikan sisa min 13. Pertanyaannya, jika dibagi oleh X kuadrat plus 4X min 3 atau dibagi oleh X plus 3 kali X plus 1 akan memberikan sisa berapa? Ya, lagi-lagi seperti tadi, kalau pembaginya berderajat 2, maka sisa pembagiannya maksimal akan berderajat 1. Nah, kita andaikan, andai sisa pembagiannya adalah gini aja deh. AX plus B. Oke. Maka untuk X sama dengan yang ini dulu. Kalau X-nya plus X plus 1 berarti X sama dengan min 1. Maka sisanya adalah masukkan ke sini. Untuk X-nya min 1 masukkan ke sini. Berarti min A ditambah B. Berapa sisanya menurut diketahui tadi? Min 11. Oh, min 11. Oke. Nah, untuk X sama dengan min 3. Ini tadi, kalau dibagi oleh X plus 3 kan berarti X-nya min 3. Ya. Kalau X-nya min 3 berarti masukkan ke sini, maka sisanya, sisa tadi kan ini ya. Oke. Maka sisanya adalah min 3A ditambah B. Nah, menurut diketahui tadi sisanya adalah min 13. Min 13. Ya. Nah, kita akan cari berapa nilai A, berapa nilai B. Ini kalau kita eliminir dengan dikurangkan, B dikurang B habis, min A dikurangi min 3A, berarti 2A, dikurangi ya, min berarti plus ya. Jadi min A dikurangi min 3A, hasilnya 2A. Nah, kemudian min 11 dikurangi min 13, min jadi plus ya. Oke, jadi min 11 ditambah 13, hasilnya adalah 2. Nah, dengan demikian kita dapatkan nilai A-nya adalah 1, 2, 2. Berarti 2 dibagi 2. Kita dapatkan nilai A-nya 1. Nah, jika A dimasukkan ke sini, oke. A-nya kan 1, berarti min 1. Ya, A-nya 1, berarti min 1 ditambah B, hasilnya min 11. Berarti B, min 1 pindah ke sini jadi plus 1, min 11 plus 1 jadi min 10. Nah, kita dapatkan, akhirnya kita dapatkan B-nya bernilai min 10. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa PX dibagi oleh X kuadrat plus 4X min 3 akan bersisa AX plus B. Hanya berapa? 1. B-nya min 10. Berarti 1 kali X.
1x dikurang B-nya min 10. Oke, atau x min 10. Nah, ini sisa pembagian Px oleh x kuadrat plus 4x min 3 akan memberikan sisa x min 10. Demikian ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti ada sebuah contoh soal untuk teorema pengaplikasian teorema sisa yang bisa kalian jadikan latihan. Nanti akan kita berikan di akhir. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan beberapa contoh soal yang pada penyelesaiannya nanti menggunakan teorema faktor. Baik, kita lanjutkan untuk yang soal latihan berikutnya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan teorema faktor, di mana teorema faktor mengatakan bahwa x min a itu adalah faktor dari Px jika Px dibagi oleh x min a memberikan sisa 0. Gitu ya. Ingat, teorema faktor mengatakan bahwa x min a adalah faktor dari Px jika Px dibagi oleh x min a memberikan sisa 0. Atau dengan kata lain, Px dibagi oleh x min a, maka sisanya PA itu akan sama dengan 0. Jadi syaratnya adalah Px dibagi oleh x min a, maka PA-nya harus sama dengan 0. Atau sisa pembagiannya harus 0. Nah, gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam polinom berderajat 2, itu kita punya panduan yang sudah baku ya, untuk menentukan siapa faktor-faktor atau untuk mencari faktor dari sebuah bentuk polinom. Contoh misalkan kalau yang berderajat 2, misalkan x kuadrat plus 3x plus 2. Ini kan polinom berderajat 2. Coba diubah menjadi bentuk pemfaktoran. Ya, kalau dalam bentuk polinom berderajat 2 sudah ada. Nah, misalkan begini. Oke. Ya. Berderajat 2. Nah, kita tinggal isi ini aja. Nah, panduannya adalah ini diisi dengan bilangan-bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 2. Ya, jika dikalikan ini dengan ini, jika dikalikan menghasilkan 2. Dan jika dikalikan jika dijumlahkan menghasilkan 3x, maka kita bisa tuliskan di sini tentu isinya adalah plus 2 dan plus 1. Gitu, ya. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Kan begitu panduannya kalau pada polinom berderajat 2. Gitu ya. Nah, kalau lebih dari itu, nggak ada panduan yang baku. Ya, maka kita bisa mencoba-coba. Ya. Maka solusinya bisa kita lakukan dengan cara mencoba-coba. Nah, mencobanya dengan mencari biasanya dengan bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari konstantanya ini. Ya. Nah, nanti harus dicoba. Misalkan ini 6 itu kan faktornya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 6, atau bisa min 1, bisa min 2, bisa min 3, bisa min 6. Pokoknya yang merupakan bilangan faktor dari 6. Dari konstantanya ini. Ya, nah, ingat tadi teorema faktor mengatakan bahwa x min a itu adalah faktor dari PA jika sisa pembagiannya adalah 0. Atau PA sama dengan 0. Nah, untuk mencari PA, maka bisa kita gunakan beberapa metode. Di antaranya adalah dengan menggunakan Horner. Ya. Nah, jadi solusinya ya kita coba-coba. Adalah faktor dari 6. Faktor 6 itu, ini sebetulnya tak perlu ditulis di sini ya. Faktor dari 6 itu bisa min 1, bisa min 2, bisa min 3, bisa 1,
bisa 2, bisa 6. Oh, ini tadi bisa min 6 gitu ya. Nah, ini nanti yang kita coba-coba. Kita coba. Nah, kalau kita masukkan ke sini, nanti harus menghasilkan 0. Kalau menghasilkan 0, berarti yang kita cobakan tadi merupakan faktor dari polinom ini. Gitu ya. Atau kalau kita udah dapatkan X-nya, nilai X-nya berarti itu akar persamaan ya. Akar persamaan polinom. Tapi kalau dalam bentuk polinom, maka itu kita katakan faktor gitu ya. Nah, oke, jadi bilangan-bilangan yang boleh kita cobakan nanti yang mungkin merupakan faktor atau akar dari polinom ini adalah diantaranya merupakan faktor-faktor dari bilangan 6. Nah, kita cobakan nanti dengan menggunakan metode Horner. Ya, kalau kita mau coba dengan katakanlah min 1 tadi, berarti kita cari P min 1. Syaratnya apa nanti? Kalau ini dikatakan sebagai faktor atau akar dari persamaan polinom ini, maka nanti harus menghasilkan 0. Gitu kan? Harus menghasilkan 0. Nah, kita cobakan dengan metode katakanlah Horner. Nah, Horner, ingat metode Horner? Ini kita tuliskan dalam bentuk skema Horner. Ya, berarti X-nya berapa? Min 1. Ya, min 1, tuliskan koefisiennya 1, 4, 7, 6. Oke, jumlah 0, 1 tambah 1, 1 tambah 0, 1, min 1 kali 1, min 1, jumlahkan 3, 3 kali min 1, min 3, jumlahkan 4, 4 kali min 1, min 4, jumlahkan 2. Ternyata tidak 0. Nah, kalau tidak 0, berarti ini kan P1, P-1, berarti tidak 0. Kalau tidak 0, apa kesimpulannya? X plus 1 bukan faktor dari ini. Atau X sama dengan min 1 bukan akar dari persamaan polinom ini. Nah, jadi gimana? Kalau ini bukan, ya berarti cari yang lain. Misalkan kita ambil 1. Berarti P-nya 1. Oke. Untuk P-nya 1. Berarti kita masukkan lagi dengan cara Horner. Ya, dengan metode Horner. 1 tambah 0, 1. Ini X-nya 1 ya. Oke. 1 kali 1, 1. 1 tambah 4, 5. 5 kali 1, 5. 5 tambah 7, 12. 12 kali 1, 12. 12 ditambah 6, 18. Ternyata tidak 0. Oh, berarti P1 tidak 0. Kalau tidak 0, berarti bukan akar. Atau X plus 1 bukan faktor. Oke, bukan faktor dari PX. Nah, bukan faktor dari PX. Gitu ya. Nah, terus lanjut. Tadi min 1 sudah kita coba, bukan. 1 sudah kita coba, bukan. Nah, berapa lagi faktor dari 6? Bisa jadi 2, bisa jadi min 2. Nah, coba kita coba dengan angka 2. Nah, kalau 2 apakah nanti merupakan faktornya? Oke. Nanti kita coba lagi. Nah. Oke. Untuk X sama dengan 2. Nah, gitu. Ya, 2. 1 tambah 0, 1. 2 kali 1, 2. Oke. 2. 2 tambah 4, 6. 6 kali 2, 12. 12 tambah 7, 19. 19 kali 2, 38. Ya. 38 ditambah 6, 44.
tidak 0. Berarti tidak 0. Berarti X sama dengan 2 bukan faktor. Oke. Bukan faktor dari PX. Nah, 1 sudah, min 1, 2 sudah, 2 sudah dicoba. Kita coba dengan min 2. Nah, gimana kalau min 2? Min 2. Oke. Apakah ini nanti merupakan faktor? Ya, dicoba lagi. Ya, coba lagi. Oke, dengan Horner 1 min 2 kali 1 min 2, min 2 tambah 4 2, min 2 kali 2 min 4, 4 tambah 3 4 tambah 7 berarti 3, 3 kali min 2 min 6, ya, min 6, min 6 tambah 6 0. Oh, didapatkan ternyata 0. Kalau 0 berarti ini benar. Nah, berarti kita dapatkan kesimpulan X sama dengan min 2 adalah faktor dari PX. Atau dengan kata lain, X min 2 berarti X plus 2. Ini adalah faktor dari PX. Nah, ingat pada pada proses pembagian terdahulu dengan metode Horner, kalau dia sisa pembagian oleh X plus 2, ini kan menghasilkan sisa 0. Hasil baginya siapa? 1 min 2. Yang ini ya, maaf. Ini adalah hasil pembagiannya. Berarti hasil pembagiannya adalah X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, kalau dari sini kan ini sudah bentuk polinom berderajat 2. Polinom berderajat 2 itu sudah ada panduannya seperti yang di sini tadi. Sudah kita jelaskan di sini tadi. Nah, dari sini kelihatan bahwa bilangan faktor dari 3 yang kalau dikalikan 3 dijumlahkan 2 berapa? Nggak ada. Nah, maka ini berarti tidak ada faktornya. Kalau tidak ada faktornya, padahal tadi perintahnya adalah tentukan faktor polinom ini. Ya sudah, berarti kita dapat simpulkan bahwa faktor dari X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 7X plus 6 itu hanya X plus 2 dan ini saja. Gitu ya. Jadi kesimpulannya PX itu dapat dituliskan dalam bentuk ini X plus 2 dikalikan dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Ya. X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, ini dia hasilnya. Sehingga dengan demikian, faktor dari PX, di mana X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 7X plus 6, itu dapat difaktorkan menjadi bentuk ini. Itu ya. Prosesnya gimana? Prosesnya ini tadi. Oke, prosesnya dengan menggunakan metode Horner, bilangannya dimajukan itu dicoba-coba, gitu ya, menggunakan faktor dari konstantanya. Oke, demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Di sini kita mempunyai sebuah polinom, polinomnya Px sama dengan x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentukan akar-akar dari polinom tersebut. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan teorema faktor ini kita juga bisa mencari siapa faktor-faktornya kalau memang dia bisa difaktorkan, gitu ya. Nah, jadi kita gunakan metode yang sama tadi, yaitu dengan menggunakan Horner, gitu ya. Nah, dengan Horner itu kita akan mencari siapa faktor nilai akar-akarnya, ya. Akar-akarnya tadi berarti yang ditanya, maka di sini dikatakan diberi nilai sama dengan 0 ya.
Nah, oke, solusinya. Jadi kita menggunakan Horner, gitu ya. Nah, ingat pada waktu yang lalu ini polinom berderajat 4, tapi sukunya hanya ada 3. Padahal maksimal kalau polinomnya berderajat 4 ada 5 suku, berarti ini ada beberapa koefisien yang bernilai 0, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini berarti kalau kita tuliskan koefisiennya adalah ini yang berderajat 4, koefisiennya 1, berderajat 3 nggak ada, berarti 0, kemudian berderajat ini min 2, berderajat 2 ini min 5, koefisiennya, kemudian berderajat 1 nggak ada, berarti 0, dan yang terakhir konstantanya 4, gitu ya. Oke, kita coba dengan nilai E, kalau misalkan kita nebak berapa akarnya. Nah, seperti tadi akar itu kita ambil dari faktor dari konstantanya 4. 4 itu faktornya berapa? Bisa min 1, bisa 1, bisa 2, bisa min 2, bisa 4, bisa min 4. Gitu. Nah, kita coba. Ya, kita coba. Misal, kita ambil, misalkan apakah 1 merupakan akar-akar ini, atau X min 1 merupakan faktor. Nah, kita uji. Nah, dengan metode ini. Oke, kita terapkan metode Horner. 0, 1 tambah 0, 1, 1 kalikan 1, 1, tulis di sini. 1 tambah 0, 1, kalikan 1, 1, jumlahkan berarti min 4. Min 4 kali 1 berarti min 4, min 4 ditambah 0, min 4, min 4 kali 1, min 4, gitu ya. Nah, kalau dijumlahkan 0. Nah, berarti ini didapatkan nilai 0. Maka dapatkan kesimpulan berarti X min 1 adalah faktor. Gitu ya. Nah, kesimpulannya. Kenapa? Karena sisanya 0. Gitu ya. Nah, sisanya 0, hasil baginya siapa? Yang ini. Kalau ini sudah merupakan hasil bagi dari PX dibagi oleh X plus X min 1, maka untuk mencari faktor selanjutnya tinggal dilanjutkan aja dari hasil ini tadi. Dilanjutkan dengan Hornernya, gitu. Ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan hasil baginya tadi, ya, dengan Horner. Kita coba lagi dengan faktor dari min 4, karena kita akan melakukan pembagian untuk polinom yang ini. Ya. Faktor dari min 4, ya bisa 1, bisa min 1, bisa 2, bisa min 2, bisa 3, bisa 4, bisa min 4. Kita coba min 1, ya, boleh. Kalau X sama dengan min 1. Nah, berarti 0, 0 jumlahkan 1, 1 kali min 1, min 1, jumlahkan 0, kalikan min 1, 0, jumlahkan min 4, kalikan min 1, berarti 4, jumlahkan 0. Nah, kita dapatkan kesimpulan lagi. Apa kesimpulannya? Berarti X plus 1 adalah faktor. Nah, gitu. Lanjutkan lagi dengan ini. Nah, ini berarti kalau sudah begini kan ini udah berbentuk polinom berderajat 2. Polinom berderajat 2 tentu ini sudah mudah untuk ditebak. Karena ini sebetulnya adalah X kuadrat min 4. Ya, ini dengan mudah kita faktorkan. X min 2 X plus 2, gitu. Nah, tadi yang ditanya apa? Akar-akar. Kalau akar-akar kan kita berarti mencari X-nya ya. Nah, dari sini pun begitu. Nah, tadi katanya harus 0. Sini tadi. Nah, dengan demikian berarti kita bisa simpulkan akar-akarnya adalah, X1 ini tadi 1, X2 min 1, ya, min 1, kemudian X3 dari sini X min 2 sama dengan 0, ya. Berarti kita dapatkan kalau X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Oke. Berdua. Nah, untuk yang ini
berarti X keempat. X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Oke. Nah, jadi dengan demikian, akar-akar dari polinom ini adalah 1 min 1, 2, dan min 2. Jadi ada 4 akar-akar polinom tersebut. Ya. Oke, untuk kali ini cukup sekian dulu. Kemudian berikut beberapa soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan, ya, untuk latihan dengan menerapkan metode-metode yang sudah Pak Jo jelaskan di sini tadi. Oke, silahkan dilihat. Nah, berikut beberapa soal yang bisa kalian gunakan sebagai media latihan secara mandiri, ya. Ada 2 soal. Soal pertama, diketahui polinom Px jika dibagi oleh X plus 2 akan bersisa min 8. Kemudian Px jika dibagi oleh X min 3 akan bersisa 7. Nah, yang ditanyakan kemudian adalah jika Px dibagi oleh X kuadrat min X min 6 akan bersisa berapa? Ya, nah, gunakan metode yang tadi telah dicontohkan. Kemudian yang kedua, diketahui polinom Px sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi 9X kuadrat dikurangi 8X ditambah 20. Nah, bentuk polinom ini, sini yang diinginkan, nyatakan polinom Px dalam bentuk pemfaktoran. Ya, kalau ini kan dalam bentuk penjumlahan, ya, penjumlahan pengurangan. Nah, ubah menjadi bentuk pemfaktoran. Ya. Nah, metodenya bagaimana? Mungkin bisa dicari dengan menggunakan salah satunya adalah menggunakan metode Horner. Oke, gitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Pak Jo cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Pak Jo jelaskan lewat media ini dapat dipahami dengan baik. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin Pak Jo ungkapkan tadi kurang tepat, itu nanti tolong dicari, ya, referensinya lagi, diperbaiki lagi, gitu ya. Cukup sekian, kurang dan lebihnya Pak Jo mohon maaf. Bapak akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.